Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kini kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming daripada Jumat Agung. Dan kita akan memulaikan ibadah ini dengan sama-sama menerima fotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Tuhan menyertai kita sekalian, de Heer zij met ons allen. Amin. Jemaat, kita akan sama-sama mendengar nats pembukaan kita yang boleh terambil dari Kitab Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15. Bunyinya sebagai berikut. De opening tekst genomen uit Hebreeën 9 vers 15. Die luidt als volgt. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Sampai begitu jauh nats pembukaan kita pada hari ini, tot zover onze opening tekst van vandaag. Jemaat yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang boleh terambil dari Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai dengan 15. We gaan luisteren naar onze opening tekst die genomen uit Hebreeën 9 vers 11 tot en met 15. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita orang berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kekal kudus, firman yang hidup bagi setiap orang percaya. Di saat ini Tuhan, di mana kami akan mengenang Jumat Agung ini Tuhan, kami bersiap untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan biarlah firman ini berdiam di setiap hati jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah live streaming ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, tetapi lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita
dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Maar is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos van God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste verbond waren. De geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Sampai begitu jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Tot zover onze schriftlezing van vandaag. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar apa yang tertulis dari Alkitab yang akan disampaikan sebagai renungan Jumat Agung. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna dan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan darah kambing jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, penulis surat Ibrani berbicara kepada orang-orang yang sangat mengenal sistem korban dan pelayanan imam dalam perjanjian lama. Mereka tahu bahwa imam besar masuk ke ruangan Maha Kudus hanya sekali setahun dengan darah yang bukan miliknya sendiri. Namun kemudian datang kata yang sangat kuat, tetapi Kristus. Inilah titik baliknya. Bukan lagi imam manusia, bukan lagi sistem sementara, tetapi Kristus sendiri telah datang. Dia adalah bukan imam sementara, bukan imam yang harus berulang kali mempersembahkan korban, melainkan imam besar yang sempurna. Dia datang bukan membawa bayangan, tetapi kenyataan. Bukan dengan kemah duniawi, tetapi dengan yang surgawi. Apa artinya itu untuk kita? Bahwa kita tidak lagi bergantung
kepada peranan manusia. Kita memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Bukan dengan darah lain, tetapi dengan darahnya sendiri. Di perjanjian lama darah terus-menerus mengalir, darah kambing, darah anak lembu, korban yang harus diulang lagi dan lagi. Namun darah itu tidak pernah dapat menyucikan hati nurani. Itu hanya bersifat sementara dan lahiriah. Lalu kita membaca sesuatu yang luar biasa. Kristus datang dengan darahnya sendiri, yang artinya kita tidak memberikan sesuatu di luar dirinya, atau dia tidak memberikan sesuatu yang di luar dari dirinya. Dia memberikan dirinya sendiri. Korbannya adalah pribadi, sukarela, sempurna. Dan karena itu dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak perlu ditambah lagi, tidak perlu diulang lagi. Yesus telah menyelesaikan semuanya. Betapa lebihnya darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sistem lama yang hanya menyucikan bagian luar, tetapi Kristus menyucikan bagian dalam hati nurani kita. Itu artinya kesalahan benar-benar dihapuskan, rasa bersalah dipulihkan, hati diperbaharui. Berapa banyak orang hidup dengan kegelisahan batin di masa sekarang ini. Rasa bersalah, perasaan tidak pernah cukup baik. Namun Kristus berkata, "Aku menyucikan hati nuranimu." Bukan secara dangkal tetapi mendalam. Bukan sementara tetapi untuk selama-lamanya. Mengapa Kristus menyucikan kita? Bukan hanya supaya kita diampuni, tetapi supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Ada ditulis, dari perbuatan-perbuatan yang mati untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Perbuatan mati adalah hidup tanpa Allah, agama tanpa hati, tindakan tanpa iman. Namun melalui Kristus kita menerima iman yang hidup, kerinduan yang baru, tujuan hidup yang baru. Hidup Kristen bukan tentang berusaha menjadi lebih baik, tetapi tentang hidup dari apa yang Kristus sudah lakukan. Dia mempertemukan Allah dan manusia. Dia menjembatani jurang. Dia membuka jalan. Melalui dia kita menerima pengampunan, kebebasan, warisan yang kekal, bukan karena kita layak, tetapi karena dia yang layak. Penerapan bagi kita hari ini, jangan hidup seolah-olah korban Kristus belum cukup. Berhentilah berusaha membuktikan diri. Kristus sudah menyelesaikannya, bahwa dosamu kepadanya, dia tidak hanya menyucikan perbuatanmu, tetapi juga hatimu. Layani Allah yang hidup dengan sukacita. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ucapan syukur. Tetap dekat dengan imam besar ini. Dia hidup untuk menjadi pengantara bagi kita. Jemaat yang dikasih, kita tidak memiliki Allah yang jauh, tetapi imam besar yang sangat dekat. Kita tidak membutuhkan korban yang berulang-ulang, tetapi karya yang telah diselesaikan. Kita tidak hidup dalam ketidakpastian,
melainkan dalam kelepasan yang kekal. Maar Christus gekomen als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, die niet met handen gemaakt is, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Niet met de bloed van de bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, en heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. De toekomst van een betere hoge priester. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De schrijver van de Hebreeënbrief richt zich tot mensen die het oude systeem van offers en priesterdienst goed kenden. Zij wisten wat het betekende dat een hoge priester een keer per jaar het heilig der heiligen binnenging. Met bloed dat niet van hemzelf was. Maar dan klinkt dat krachtige woord. Maar Christus, dat is het keerpunt. Niet langer een menselijke priester. Niet langer een tijdelijke systeem. Maar Christus zelf is gekomen. Hij is geen tijdelijke priester. Geen herhalende priester. Maar een volmaakte hoge priester. Hij komt niet met schaduwen, maar met de werkelijkheid. Niet met een aardse tabernakel, maar met een hemelse. Wat betekent dat voor ons? Dat wij niet afhankelijk zijn van menselijke bemiddeling. Wij hebben direct toegang tot God door Jezus Christus. In het oude verbond vloeide de voortdurend bloed van bokken, van kalveren, van offers die steeds herhaald moesten worden. Maar dat bloed kon nooit het geweten reinigen. Het was tijdelijk, uiterlijk. En dan lezen wij iets ongekends. Christus kwam met zijn eigen bloed. Dat betekent, hij gaf niet iets buiten zichzelf. Hij gaf zichzelf. Zijn offer was persoonlijk, vrijwillig, volmaakt. En daarom staat er eens voor altijd. En hoeft niet meer toegevoegd te worden. Er hoeft niets meer herhaald te worden. Dit is het hart van de evangelie. Jezus heeft alles volbracht. In vers 14 zegt iets heel dieps. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus je geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het oude systeem reinigde de buitenkant, maar Christus reinigt de binnenkant, ons geweten. Dat betekent schuld wordt werkelijk weggenomen. Schaamte wordt doorbroken. Het hart wordt vernieuwd. Hoeveel mensen leven vandaag
met innerlijk onrust, schuldgevoel. Het gevoel nooit goed genoeg te zijn. Maar Christus zegt, ik reinig je geweten. Niet tijdelijk, maar blijvend. Van dode werken naar een levend leven. Waarom reinigt Christus ons? Niet alleen zodat wij vergeven zijn, maar zodat wij God gaan dienen. Er staat van dode werken om de levende God te dienen. Dode werken zijn leven zonder God, religie zonder hart, doen zonder geloof. Maar door Christus krijgen wij een leven, geloof en nieuwe verlangen en nieuwe doel. Christelijk leven is niet proberen beter te worden. Het is leven vanuit wat Christus al gedaan heeft. Hij brengt God en mens samen. Hij overbrugt de kloof. Hij opent de weg. Door hem ontvangen wij vergeving, vrijheid en eeuwige erfenis. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat hij het verdiend heeft. Toepassing voor ons vandaag. Leef niet alsof het over nog niet genoeg is. Stop met jezelf bewijzen. Christus heeft al gedaan. Breng je schuld bij hem. Hij reinigt niet alleen je daden, maar je hart. Dien de levende God met vreugde, niet uit plicht, maar uit dankbaarheid. Blijf dicht bij deze hoge priester. Hij leeft om ons te pleiten. Gemeente, wij hebben geen verre God, maar een hoge priester die dichtbij is. Wij hebben geen herhaald offer nodig, maar een volbracht werk. Wij hebben geen onzekerheid, maar een eeuwige verlossing. Laat ons daarom leven in geloof. Vrijheid en dankbaarheid. Christus is gekomen. Christus leeft betaald. Christus heeft betaald. Christus leeft. Amin. Jemaat kekasih, mari kita sama-sama berdoa dan sebentar doa akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kekal kudus, yang telah memberikan anaknya sebagai pengganti dosa-dosa manusia. Tuhan, kami bersyukurkan Engkau. Kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hatimu yang ingin kau sampaikan kepada jemaat yang ada di mana saja yang saat ini mendengarkan ibadah live streaming ini. Kiranya semua yang disampaikan menyentuh hati daripada jemaatmu dimanapun mereka berada. Dan biarlah semua usaha manusia yang sia-sia bukan lagi menjadi andalan, tetapi hanya Kristus yang menjadi andalan sebagai penebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita semua arahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Geliefde gemeente in Heer Jezus, laten wij ons hart en onze gedachten op God richten en zijn zegeningen ontvangen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara jemaat sekalian. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada dan menyaksikan ibadah ini secara online, secara streaming, kita akan berpisah dan kita akan bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.